Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang jangan lupa harus bahagia karena beruntung memiliki 3 hal. Yang pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, jangan lupa bahagia karena beruntung mengenal Dhamma, ajaran kebenaran sebagaimana diajarkan oleh Guru Agung kita, The Buddha. Dan yang ketiga, jangan lupa bahagia karena super beruntung masih hidup, masih punya kesempatan untuk menambah pesangon untuk pindah alam suatu ketika. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Kita sudah boleh dikata lega karena sudah selesai dengan upacara apa? Katina. Betul ya? Saya merasa ada banyak mujizat yang terjadi beberapa minggu ini. Misalnya di Katina Puja, waktu kita akan melarung itu ya, sebelumnya kan hujan itu, benar ya? Saya waktu itu lagi meditasi, Wena masuk kamar ngomong, ini jadi nggak melarung. Saya mikir, ayo mboh kan gitu ya. Jadi saya katakan, tanya aja sama bantenya. Tapi kelihatannya memang alam itu entah gimana menyusun dirinya sehingga kita beruntung bisa ngelarung praktis tanpa hujan yang berarti. Ikut melarung ya? Ikut. Kehujanan deres gitu enggak? Enggak ya. Pas ngelarungnya enggak. Ya. Habis ngelarung terus hujan lagi. Waktu pulang. Enggak ya. Gerimis doang ya. Ya. Jadi kayaknya ada hal-hal yang menyusun dirinya sehingga kita selamat melalui satu peristiwa. Itu minggu lalu. Saya tarik minggu sebelumnya. Ada peristiwa yang juga membuat kita bersyukur, merasa beruntung karena ada satu kejadian yang kalau seandainya kita nggak beruntung itu nggak tahu nanti jadinya apa. Yaitu apa? Mas Yono jatuh. Ya. Jadi sesuatu terjadi bukan tanpa sebab. Bisanya jatuh kenapa? Kita nggak bisa nyalahkan siapa-siapa karena kalau diurut ke belakang gitu jadinya semuanya salah. Benar ya? Lah kok ya dadak tiba? Lah menek karena manjat. Lah ya kok dadak manjat? Lah soalnya ada pohon yang dahannya kena bis yang mau buat piknik TK. Lah kok ya dadak TK, kok ya dadak piknik toh? Lah jadwalnya ya gitu. Ya, lah kok ya sopirnya kok ya minta dipotong sementara bis-bis yang lain kok ya nggak usah pakai motong dahan. Lah kok ya mau motong, wong yang lain bis enak saja. Jadi kalau diurut gitu, kita bisa bingung juga ya. Itulah yang dikatakan oleh The Buddha bahwa segala sesuatu di dalam alam ini kerjanya itu saling berkaitan. Itu diistilahkan dengan paticca samuppada. Jadi adanya ini karena adanya itu. Semuanya terkait dari sebab menjadi akibat. Akibatnya ini menjadi sebab lagi, terus
berakibat. Sedikit lebih maju, ada peristiwa lain yang juga menunjukkan keberuntungan. Kalau tadi Mas Yono jatuh dari ketinggian 3 meter kira-kira, sudah pakai tangga, sudah dijagain sama Mas Parmin. Kita kan kaya, punya senso. Mas Yono tuh sudah biasa pakai senso. Tapi pada hari itu kok ya apa? Enggak hati-hati, benar enggak sih? Sesuatu terjadi itu kalau kita hati-hati mungkin enggak jadi. Tapi karena sudah terbiasa, kewaspadaan kurang, jadi ngelongok gini, motong dahannya tidak terlalu empuk, jadinya kesaut, nyangkut, jatuh. Saya pikir kalau orang mau celaka itu gampang sekali ya, karena senso itu jalan terus loh. Ngeng mesin. Kalau seandainya jatuh dan Mas Yononya menjatuhi mesin, bisa bayangkan ya. Tapi kan tidak. Apa yang terjadi? Memang ada yang harus dijahit 7 jahitan. Tapi kan enggak mati. Tadi masih beruntung, masih hidup. Masih hidup. Meskipun 10% au ya. Tapi nyatanya di ronsen dan sebagainya enggak ada yang patah. Jadi kita bisa ngomong, wah bejo, beruntung. Beruntung. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa beruntung? Kenapa ya? Sama-sama jatuh, ada yang parah banget, ada yang tidak begitu parah, ada yang tidak ketulungan. Agak bersamaan waktu itu, saya ngalami juga keberuntungan. Karena saya juga jatuh, ya. Kompak sama Mas Yono. Cuman saya jatuhnya karena penyebab yang lain. Hari Kamis malam itu hujan. Saya Kamis paginya sukses mendatangkan orang untuk ngeroyok bikin fondasi karena Solo udah hujan, mendung-mendung sudah sering. Jadi harus cepat-cepat karena sudah di backhoe, ada galian pakai backhoe besar itu ya. Jadi kalau di terus sudah kerja berapa juta rupiah, tiba-tiba hujan, maka yang dikerek itu tadi kena air, ambruk lagi, ya bayaran lagi. Jadi hitungan saya hari Kamis pagi itu harus dipasangi fondasi. Jadi kalau hujan ya tidak apa-apa karena sudah ada fondasinya. Benar, Kamis itu hujan, saya merasa bejo, untung sudah dipasangi fondasi. Kamis malam hujan, Jumat paginya saya yang biasa mandori, saya mau lihat kondisi lapangan kayak apa. Tadi saya ngomong Mas Yono kurang hati-hati, ya, tidak bisa ngitung kekuatannya, mencondongkan diri, kekuatannya senso di tangan dan sebagainya, tidak cukup punya kebijaksanaan. Begitu juga dengan saya nggak punya kebijaksanaan bahwa lempung tanah liat itu kalau kena air itu seret gitu ya. Meskipun sandal saya sudah anti slip, tapi tetap saja saya seret, back. Kondisi tulang saya ini sebenarnya jelek. Jadi kalau dicek sama mesin kepadatan tulang itu udah keropos ya, udah dipakai 72 tahun gitu ya. Jadi nggak boleh jatuh, kalau jatuh patah gitu. Waktu saya diberitahu oleh dokternya, saya ngomong saya ini nggak pernah punya cita-cita mau jatuh. Tapi kalau semua faktor jatuh kumpul, ya pasti saya jatuh. Jadi waktu saya jatuh, saya ingat
aku mesti jatuh. Karena sudah seret gitu, saya nggak bisa nahan. Ya udah, saya nggak melawan tapi saya jatuh dengan sukses. Tapi kok saya pikir loh, ya sudah jatuh mau piye. Ya saya coba untuk bangun, kelihatannya kok ya nggak apa-apa. Terus mulai saya harus bangkit berdiri loh. Tapi saya nggak bisa karena bermasalah dengan lutut. Jadi saya bengok-bengok, jerit-jerit, minta tolong kan gitu ya. Karena saya nggak bisa bangun sendiri. Jadi kalau saya bangun dari sini, ini teknik saya banyak sekali. Harus gini, harus gitu. Lah itu semua tanah liat. Jadi kalau saya gini, saya kepleset lagi. Jadi saya cuma teriak-teriak, "Weh, Bang!" Bambangnya lewat tapi nggak denger ya. "Bang!" Ya wis. Terus apa lagi saya lihat ada Triyono. Tri. Akhirnya denger. Aku tulung ono. Datang ding 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 ding. Harry datang juga ding 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 ding. Jadi 2 orang mau ngangkat saya. Ini saya pikir engko jadinya tiba wong 3 ya, jatuh orang 3. Jadi saya ngomong sebentar. Saya punya teknik untuk berdiri. Jadi saya lihat, oh itu ada satu papan kecil gitu. Ambilkan itu aja. Jadi saya berdiri dibantu dengan ini, berdiri di lutut 2, baru saya mau diangkat. Sukses, nggak apa-apa. Saya pikir untung ya, karena adik saya yang 13 tahun lebih muda itu jatuh di UKDW, tangannya patah. Saya 13 tahun lebih tua yang dikatakan keropos, jatuh nggak apa-apa. Jadi kalau dipikir, saya beruntung ya. Mas Yono juga beruntung, bener ya? Selamat gitu ya. Pertanyaan, kebetulan saya barusan nulis buku ini, Beruntung dan Terlindung. Ada yang sudah baca? Sudah baca? Tapi belum selesai. Kenal pola pikir saya bahwa dengan kenal Dhamma pada usia 40 itu, saya berpikir dengan pola yang berbeda. Sudah dapat ya itu ya. Ibu bapak saudara, seringkali kita ini merasa beruntung, itu terus ngomongnya terima kasih pada faktor di luar diri. Ya, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, bawatu sabah manggalang. Sepertinya itu karena sesuatu kuasa dari eksternal yang membuat kita selamat. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya secara Dhamma, apa yang membuat kita beruntung itu bukannya dari faktor luar yang membuat toeng kita selamat, tapi faktor di dalam diri yang membuat faktor luar ini bekerja juga. Saya ulang ya. Kalau dulu sebelum saya kenal Dhamma, segala macam saya ngomongnya puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, bawatu sabah manggalang. Katakan seperti itu. Jadi bayangan saya, kalau saya beruntung, saya menang badminton aja, saya bisa ngomong puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Karena saya menganggap bahwa sukses saya, keberuntungan saya, keselamatan saya, ini tergantung dari faktor luar yang menolong saya. Sehingga saya selamat. Bisa bayangkan, seakan-akan ada tuing gitu ya, dari luar tuing gitu. Tapi melalui Dhamma kita melihat bahwa bisanya itu terjadi. Ada satu keberuntungan, ada satu keselamatan, ada satu bantuan dari luar. Itu disebabkan karena faktor di dalam diri. Sombongnya ngomong, para dewa itu mau membantu kita karena kita pantas dibantu. Bisa bayangkan, kita ditolong karena kita pantas ditolong. Jadi ada sesuatu ada di dalam diri kita yang membuat sesuatu itu bekerja. Itu sesuatu hal yang bagi saya merupakan berubahnya pola pikir saya menghadapi apapun yang saya alami. Ibu bapak saudara-saudara, ada satu kebiasaan yang dulu sebelum saya kenal Dhamma, karena saya menggantungkan pada faktor luar, maka saya merasa harus membalas budi pada
faktor di luar ini. Makanya saya berdoa terima kasih. Mungkin saya apapun juga lah, memuja-muja, memuji-muji, menyerahkan sesuatu dan sebagainya. Karena saya pikir dulu itulah cara saya membalas. Mengenal Dhamma membuat saya berpikir sesuatu yang sangat berbeda. Sekarang kalau ada satu keberuntungan yang saya raih, satu kesuksesan yang saya alami, maka saya mengatakannya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada sesuatu yang sudah mati, yaitu apa? Pohon karma baik di ladang karma baik saya. Sudah saya tuai, sudah saya petik. Jadi ibaratnya kalau saya sekarang berimajinasi, masing-masing dari kita ini punya ladang, punya kebun. Isinya yang satu adalah kebun yang baik, ya, tanaman-tanaman yang baik. Satu lagi kebun kita itu kebun racun, kebun bom. Jadi kalau kita ini punya tanaman yang baik dan kemudian kita tuai, kita panen, maka apa yang harus kita lakukan adalah menanam lagi. Benar ya? Logis ya? Karena sudah kita panen. Jadi harus saya tanam yang baru. Sebaliknya, untuk ladang kita yang isinya racun dan bom ini, kalau bisa jangan kita tanami terus. Kalau bisa jangan kita kasih pupuk supaya subur. Oleh sebab itu ada pendapat yang mengatakan kita ini percuma berbuat baik terus kalau kita juga berbuat jahat terus. Benar ya? Kita berbuat baik. Tapi kita enggak berhenti berbuat yang buruk-buruk. Sami mawon. Jadi untuk bisa kita terus beruntung, ada dua hal yang mesti kita lakukan, yaitu apa? Memberi pupuk dan rajin menanami kebun karma baik kita. Dan kita harus benar-benar membuat gersang ladang karma buruk kita. Masuk akal? Masuk akal. Dengan cara begitu kita panennya itu panen pisang manis, mangga manis, bukan panen racun bom. Maka mudah-mudahan dengan banyaknya keberuntungan, sukses yang kita capai, kita tidak lupa untuk menanam yang baru dan kita tidak lupa meninggalkan yang buruk. Masuk akal? Kita harus sering berbuat baik dan jangan sering berbuat buruk. Masuk akal? Karena kalau kita sama-sama sering berbuat baik tapi juga sering berbuat buruk, sama aja bohong. Harusnya gimana? Sering berbuat baik dan lebih jarang berbuat buruk. Masuk akal? Satu hal lagi yang saya pelajari dari keberuntungan adalah kita harus berhati-hati dan waspada kalau keberuntungan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Ibu bapak saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita Dhamma kelas dengan Bante Joti, dan Bante Joti mengatakan satu kalimat yang bagi saya indah sekali. Sementara ini, itu terus terang aja saya lagi kesengsem dengan Dhamma kelasnya Bante Joti yang berhubungan dengan 16 hasil Vipassana. Waktu saya dengarkan berulang-ulang, saya pikir ini kalau seandainya dibukukan bagus banget. Jadi saya dengerin, saya ketik, lalu dibikin gaya bahasa tulisan.
bukan gaya bahasa lisan. Salah satu kalimat yang bagi saya luar biasa, itu Bante Joti menyangatkan, menekankan. Kalau kita ngerti anicca, bahwa semuanya tidak kekal, kita kenal, ngerti satu itu saja, kita ini akan jadi orang baik kok. Bener ya? Karena kita nggak akan, misalnya aja dijahati orang, kita nggak akan mau bales kok. Karena kalau dia ini jahati kita, nggak mungkin jahati terus kok. Suatu ketika mungkin dia yang nggak jahati kita kok. Bener nggak sih? Setiap orang kan berubah tuh. Sebaliknya kalau ada orang yang baik sama kita terus, belum tentu kok dia mau baik terus sama kita. Mungkin suatu ketika dia berhenti berbuat baik pada kita. Bener nggak sih? Semuanya itu ternyata berubah. Jadi kalau kita melihat bahwa kesuksesan yang datang membuat kita merasa beruntung. Bahaya yang terlibat adalah kesombongan. Aku ini orang sukses. Seakan-akan kesuksesan itu tidak berubah. Maka ibu bapak saudara-saudara, seandainya Mas Yono tadi merasa beruntung, aku ini orang yang sangat banyak karma baiknya sehingga jatuh pun enggak apa-apa, lumayan tidak sangat parah. Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang hanya seperti itu aja, tidak melihat bahwa itu terjadi karena ada sebabnya, maka bisa-bisa Mas Yono tidak akan berhati-hati lagi di masa depan. Bisa tak? Aku yang bejo, ora apa-apa. Ya, salah satu pekerja yang ahli, Mas Arief, itu kalau menek-menek, naik-naik, manjat-manjat, dia selalu pakai sabuk pengaman. Waktu Yono jatuh, Arief bilang gimana? Nggak mau pakai sabuk. Loh, kalau kamu pakai sabuk, iya, hebat amat. Saya sudah 2 kali jatuh. Jadi sial itu bagus. Sial itu baik karena membuat orang lebih hati-hati. Benar gak sih? Kalau nanti Yono sudah aktif lagi, kalau misalnya kita belikan sabuk, kira-kira mau enggak? Kira-kira mau ya. Tapi kalau dulu dikasih sabuk, enggak usah ribet. Ya. Tapi kita lihat bahwa kalau sesuatu berjalan salah, belum tentu itu tidak bagus. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, menghadapi apapun dalam kehidupan, kita harus hati-hati dengan label yang kita berikan. Wah, ini buruk, belum tentu buruk. Wah, ini baik, belum tentu baik. Kita sukses, baik, belum tentu baik. Kok bisa? Lah kalau jadi sombong, kalau jadi semangatnya kendur, kalau jadi tekebur, kalau jadi menyepelekan, gampang. Besok aja, masih jauh. Tahu-tahu, juk, semuanya jadi krisis. Mungkin enggak? Mungkin karena nyepelekan. Gara-gara apa? Selalu sukses. Apa iya? Begitu juga kalau kegagalan menimpa. Apakah itu buruk? Belum tentu. Kalau gara-gara buruk itu kita lebih hati-hati. Kalau gara-gara buruk itu kita jadi waspada. Kalau jadi lebih pinter. Benar gak sih? Bisa gak terjadi? Saya yakin kesalahan di waktu Katina. Hari Sabtu kita mengadakan perayaan, hujan, oke? Minggu capek, oke? Senin mau dipakai upacara. Apa yang terjadi? Semua sampah masih ada di tempat lokasi kita mengadakan upacara. Kenapa?
karena tidak ada tempat sampah. Kalau ditanya, masa hanya sekali ini ngadakan upacara? Oh ya sudah 27 tahun toh. 97 berapa? 3, ya lebih dari 25 tahun. Pernah nggak lupa? Kelihatannya nggak pernah ya. Kenapa kemarin lupa? Karena kan biasanya sukses. Tapi kalau kejadian kayak gitu, hari Senin jam 4 pagi terpaksa bersih-bersih, kira-kira loh, besok lagi lupa apa enggak nyiapkan plastik sampah? Enggak mungkin lupa, karena bayarnya mahal. Betul? Tadi pintunya buka, ditutup lagi apa enggak? Enggak, yang nutup Bu Wina. Pintunya yang kedua, yaitu yang kayu, gerbang kayu, buka enggak? Buka. Enggak ditutup. Enggak. Kalau seandainya ada orang yang masuk, terjadi sesuatu, besok lagi kamu nutup apa enggak? Mesti nutup karena ada peristiwa yang buruk. Makanya sebelum sesuatu yang buruk terjadi, mendingan kita bayangkan dulu kemungkinan supaya kita berhati-hati. Kan gitu toh? Bener gak sih? Bisanya kita hati-hati itu kan karena kita pinter memperkirakan kemungkinan. Tapi kalau kita ngomongnya enggak apa-apa, semuanya aman, sangat tidak peduli, sangat tidak waspada, sangat jumawa, sangat sombong. Aku kan banyak karma baik, aku kan terlindung oleh karmaku sendiri. Apa iya, apa kita nggak punya karma buruk, ladang kita yang mungkin kita sregep, kasih makan, kasih pupuk. Maka perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan, jangan lalai. Setuju enggak sih? Maka saya ingin mengingatkan pada kita semua tentang perlunya kita selalu waspada. Kenapa? Karena kalau tidak, bom kita, racun kita di ladang karma buruk ini, begitu kita tidak waspada, berarti kita memberi makan, memberi pupuk. Jangan heran kalau beleng terjadi banyak bencana dalam kehidupan. Mungkin enggak sih? Mungkin loh. Mungkin loh. Jangan sombong bahwa aku orang yang beruntung. Iya, aku banyak dewa yang menolong. Iya, tapi jangan lupa ada juga racun dan bom yang kita miliki. Kalau kita tidak hati-hati, bukannya dia reda, tapi bisa-bisa beleng. Dan siapa yang kena? Kita. Ya kalau itu cuman harta duniawi. Kalau kenanya itu sampai kena kehidupan, gimana? Ya, jadi pada waktu kita ini merenungkan, kan Bante Joti kemarin tentang meditasi mengatakan bahwa apa yang kita renungkan tadi, Abinha, ya, bagaimana kita merenungkan metta, merenungkan karuna, merenungkan mudita, merenungkan upeka. Perenungan-perenungan itu semoga membawa manfaat bagi kita untuk pikiran ini tenang.
sehingga kita bisa berpikir jernih. Banyak dari kita, itu pikiran kita tidak jernih karena tidak kita latih untuk lerem. Kesuksesan kita biasanya membawa kegagalan kita juga. Cuman beda ya, kalau kesuksesan itu energinya positif. Wah, hari ini berita Hapkido. Wah, anak-anak kita sukses. Berapa medali? Banyak. Ya. Tapi nggak ada yang emas. Adanya perak dan perunggu. Kalau kita bilang lumayan lah daripada enggak dapat apa-apa gitu ya. Atau bilang ya dapat banyak tapi enggak ada yang emas ya. Tetap aja selalu ada duka di dalam segala aspek. Nah, jerengnya ini biasanya kalau bagus, sukses membawa kita menepuk dada. Bisa enggak terjadi? Karena kita sudah lomba dan kita sudah menang. Terus latihan kita menurun, bisa nggak sih? Bisa banget. Tadinya latihannya itu misalnya aja latihan tendang 20 kali, 30 kali, karena sudah juara, ya 15 kali aja udah cukup. Karena aku sudah juara. Rapot juga begitu. Rapot nilainya udah bagus, terus gimana? Melempem, aku kan sudah bagus. Ya. Aileen dikatakan waktu pertama pindah kan jelek ya, adaptasi ya. Terus kelas 5 ini lumayan loh. Udah lumayan bagus. Hati-hati bisa turun. Tapi bisa juga naik. Itu semua berada di tangan kita. Pio, Avera pindah kelas 5. Grup ya karena sesuatu yang baru itu pasti sulit. Tapi sudah setahun mungkin udah ngerti celahnya ya, jadi mulai naik. Lah mulai naik ini bisa juga turun. Aku sudah bisa ngikuti yang lain kok. Apalagi kalau bisa, wah aku melebihi yang lain kok. Ngerti nggak? Jadi hal-hal seperti itu harus kita amati dan kita periksa dari ke dalam diri sendiri. Pikiran macam apa yang kita miliki dari waktu ke waktu. Karena kalau kita enggak melihat ke dalam diri, biasanya yang muncul adalah ini, tanaman-tanaman yang bom dan racun ini. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara, mari kita hati-hati di dalam kehidupan. Hati-hati terhadap kehidupan. Mari kita kuatkan fondasi kita supaya menghadapi apapun itu kita siapa takut. Kenapa? Karena kita kuat. Kalau enggak, kita rapuh seperti yang sekarang banyak terjadi, generasi strawberry. Indah kelihatannya, kebiar kelihatannya, jatuh sedikit penyok, habis. Saya baru dapat pelajaran tentang ilmu jiwa. Seorang ahli ilmu jiwa yang mengatakan sekarang ini banyak sekali anak-anak yang rapuh sehingga menghadapi apa saja, cuman sedikit saja rasanya sudah wah dunia runtuh. Kenapa? Karena tidak punya pengalaman, tidak punya latihan untuk memperkuat diri. Oleh sebab itu jangan heran kalau Sang Buddha itu mengajarkan kehidupan melalui dukkha. Ya, begitu Siddhartha Gautama menjadi Buddha, beliau mengenal rahasia kehidupan, kemudian mengajarkan pada 5 pertapa murid pertamanya tentang apa? 4 kebenaran mulia. Yang satu kebenaran mulia tentang dukkha. Kedua kebenaran mulia
tentang penyebab duka. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang berhentinya duka. Dan yang keempat, kebenaran mulia tentang jalan menuju berhentinya duka. Waktu saya pertama belajar tentang itu, saya heran banget. Loh, kok menjadi Buddha pertama kali ngerti tentang kehidupan itu adalah 4 kebenaran mulia itu. Oleh sebab itu banyak dikatakan agama Buddha itu agamanya orang pesimis, semuanya penderitaan. Tapi kalau sekarang kelihatan dalam generasi strawberry, ini jelas sekali bahwa orang-orang yang termasuk generasi rapuh itu adalah orang-orang yang tidak terlatih dalam menghadapi duka. Benar gak sih? Kalau saya biasa main barbel 5 kilo, pertamanya memang berat ya. Benar gak sih Pak Putu? Kalau polisi itu suruh lari 10 kilo, ya pertamanya berat. Tapi kalau sudah terbiasa 10 kilo, terus suruh lari 2 kilo, kecil ya. Saya nggak biasa ngangkat 10 kilo, terus saya dikasih PR 2 kilo, enteng. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita ini terbiasa enak-enak, terbiasa seneng-seneng, terbiasa gampang-gampang, terbiasa yang semuanya wow, terus tiba-tiba kehidupan memberikan kita satu soal yang sulit, yang bagi orang kuat itu enteng, bagi kita yang terbiasa cuman gampang-gampang, enteng-enteng, seneng-seneng, itu sudah rasanya mau ambruk. Betul nggak sih? Dulu nggak pernah ngopeni bapak ya, Vera. Sekarang ngopeni bapak. Angel apa enggak? Pertama mesti angel. Tapi kalau kamu berkali-kali sekarang sudah misalnya 10 hari, sekarang lebih gampang apa enggak? Lebih gampang. Karena apa? Karena yang namanya keterampilan itu diulang-ulang menjadi milik kita. Tanpa pengulangan tidak menjadi milik kita. Sulit sepanjang masa. Begitu? Benar? Jadi waktu pertama kali saya menerjemahkan kitab suci bersama Wena, ketemu kata skillful, terampil, saya tuh bingung. Kok pakai istilah kok orang yang terampil? Maksudnya apa? Ternyata maksudnya adalah terampil berbuat baik. Jadi gampang berbuat baik, enteng berbuat baik, gemar berbuat baik. Berdana. Kalau pertama kali berdana tuh berat loh. Ya, rasanya kantongnya dalam banget gitu ya. Mau ngerangga itu angil gitu ya. Tapi kalau lama-lama gampang. Butuh ya wis. Oke lah. Jangan dibuat yang macam-macam ya, yang bermanfaat aja. Iya. Oke. Gampang berbuat baik. Itulah sebabnya dikatakan skillful, terampil. Dari mana kita bisa terampil? Dari masalah. Lah kalau pertama suruh belajar, ya megahlah, angel kok. Tapi Bu Endang sudah beritahu anak-anak yang kelas 6 tiap hari harus belajar 1 jam, bener enggak sih? Paling tidak 1 jam, bener? Mau Sabtu belajar 1 jam, mau Minggu belajar minimal 1 jam, mau tanggalan merah ya belajar. Betul enggak? Angel, iya pertama. Kalau sudah biasa, ya jadi skillful, jadi terampil, jadi gampang, jadi enteng. Seperti itu juga kita di dalam berjuang meningkatkan kualitas batin. Kalau kita ini belum sudah menepuk dada, aku sudah hebat. Ya udah, mandek di situ. Maka kembali sebenarnya apa yang kita bisa sih sebagai manusia?
Itu salah satu yang saya bahas dalam buku saya, bahwa saya kaget ternyata masing-masing kita yang terlahir sebagai manusia ini memiliki potensi sebagai Buddha. Itu bagi saya gitu ya. Dian, berarti kemampuan saya meningkatkan diri itu luar biasa loh. Tinggal kita mau apa enggak. Kalau kita nganggapnya ya gini udah berat kok, ya udah silahkan. Tapi kalau kita mau meningkatkan diri, apa tuh yang sulit? Kan cuman awal. Kalau kita udah terbiasa, nggak sulit lagi. Orang-orang itu belum sampai bisa, sudah menyerah. Tidak pernah melampaui garis antara tidak bisa menjadi bisa. Tidak pernah melampaui garis dari tidak terampil menjadi terampil. Oleh sebab itu Ibu Bapak, apapun pengalaman yang terjadi pada kita, jangan gampang-gampang dilabeli dengan baik dan buruk. Apapun yang terjadi pada kita, harus kita labeli dengan ini kesempatan untuk lebih baik. Benar gak sih? Apapun juga, sesuatu yang menyenangkan datang, gimana caranya bisa membuat aku lebih baik. Sesuatu yang tidak menyenangkan datang, gimana membuat aku menjadi lebih baik. Dengan cara gitu tidak percuma kita terlahir sebagai manusia. Ibu bapak saudara-saudara, mumpung kita masih hidup, khususnya Yono dan saya, semoga kita juga nggak usah ngalami jatuh, ya, untuk terinspirasi berbuat baik. Mari kita masing-masing dalam kondisi yang mungkin sudah baik, sangat baik, agak baik, apapun juga. Mari kita menggunakan kesempatan memaknai potensi kita sebagai manusia dengan berjuang sebaik mungkin. Mumpung kita terlahir sebagai manusia, mumpung kita ketemu dengan ajaran luar biasa ini. Dan tentu saja mumpung kita masih hidup. Semoga semua makhluk termasuk kita terus berjuang untuk menjadi lebih baik lagi, mengoptimalkan potensi kita sebagai manusia. Semoga semua makhluk bahagia, damai sejahtera, dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu.